warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Laila Novita. Saya dari Prodi Bimbingan Konseling. Adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah kewarganegaraan. Teman-teman, di video kali ini saya akan membahas mengenai identitas nasional Indonesia. Materi-materi yang akan saya bahas mencakup pengertian identitas nasional, faktor yang mempengaruhi, jenis-jenis identitas nasional, serta fungsi dan karakteristiknya, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada pokok pembahasan yang pertama, yaitu pengertian identitas nasional. Teman-teman tahu nggak sih apa itu identitas nasional? Identitas nasional adalah ciri khas atau jati diri dari sebuah bangsa yang dapat membedakan bangsa tersebut dengan bangsa yang lainnya. Identitas nasional tidak hanya sebagai simbol atau lambang dari sebuah negara, tetapi juga mencakup nilai, budaya, bahasa, serta keberagaman karakteristik masyarakatnya. Dalam konteks Indonesia, identitas nasional sendiri lahir dari keberagaman masyarakat yang dipersatukan oleh semangat persatuan. Hal ini selaras dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Dalam kehidupan sehari-hari, identitas nasional Indonesia dapat dilihat dari budaya gotong royong, penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, toleransi antar umat beragama, serta penghormatan terhadap budaya-budaya daerah yang ada. Menurut Nelly Nurhayati dalam jurnal Pemikiran Sosiologi dengan judul Internalisasi Budaya Gotong Royong sebagai Identitas Nasional, dikatakan bahwa budaya gotong royong sebagai identitas nasional tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa identitas nasional Indonesia tidak hanya sebagai simbol, melainkan hidup dalam kehidupan masyarakat yang nyata. Selanjutnya, yang kedua, proses pembentukan identitas nasional Indonesia. Identitas nasional Indonesia tidak terbentuk secara instan, melainkan melalui proses sejarah yang sangat panjang dan beberapa masa tahapan. Masa yang pertama, masa kerajaan. Pada masa kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, Indonesia telah memiliki hubungan perdagangan, budaya, dan pemerintahan yang begitu luas, sehingga ini menjadi titik awal terbentuknya rasa persatuan Nusantara. Selanjutnya, pada masa penjajahan. Pada masa penjajahan, masyarakat dari seluruh daerah Indonesia mengalami penderitaan yang sama, sehingga menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggungan. Selanjutnya, masa kebangkitan nasional pada tahun 1908, lahirnya organisasi Budi Utomo yang menjadi awal bagi kebangkitan nasional. Dan masa Sumpah Pemuda pada 1928 yang menjadi tonggak paling penting identitas nasional, dikarenakan pemuda berikrar berbangsa yang satu, bertanah air yang satu, dan berbahasa yang satu. Selanjutnya, masa kemerdekaan. Setelah pada tahun 1945, bangsa Indonesia menetapkan Pancasila, Undang-Undang 1945, dan bahasa Indonesia serta bendera merah putih sebagai identitas negara. Berdasarkan masa-masa yang di atas, dapat kita lihat bahwa identitas nasional tidak lahir secara instan, melainkan melalui proses pengalaman sejarah, budaya, serta semangat persatuan masyarakat Indonesia. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi identitas nasional Indonesia. Yang pertama, faktor sejarah. Perjuangan melawan penjajah membuat rakyat Indonesia bersatu meskipun berbeda suku, bahasa, dan budaya serta agama. Yang kedua, faktor kebudayaan. Indonesia memiliki keberagaman budaya yang sangat banyak, mulai dari bahasa daerah, tarian tradisional, rumah adat, pakaian adat, hingga makanan khas daerah masing-masing. Menurut penelitian, Indonesia memiliki 700 bahasa daerah yang berbeda-beda di setiap wilayah. Ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara dengan tingkat keberagaman yang sangat tinggi. Meskipun begitu, masyarakat tetap menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Selanjutnya, faktor agama dan keyakinan. Indonesia terdiri dari berbagai agama dan kepercayaan. Walaupun berbeda, masyarakat tetap hidup berdampingan dengan menjunjung tinggi toleransi. Yang keempat, faktor persatuan dan nasionalisme. Rasa cinta tanah air dan nasionalisme menjadi faktor penting dalam memperkuat identitas nasional.
Contohnya, ikut dalam upacara bendera, menghormati lagu kebangsaan, mendukung produk lokal, dan menjaga nama baik bangsa Indonesia. Yang keempat, jenis-jenis identitas nasional. Identitas nasional ada 3, yaitu identitas fundamental. Identitas fundamental merupakan identitas paling mendasar bagi suatu bangsa. Contohnya yaitu Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Yang kedua, identitas instrumental. Berupa seperangkat simbol negara seperti Undang-Undang 1945, Garuda Pancasila, lagu Indonesia Raya, dan bendera merah putih. Yang ketiga, identitas alamiah. Identitas ini terbentuk di masyarakat seperti suku bangsa, budaya daerah, bahasa daerah, dan adat istiadat yang ada di masyarakat. 5. Fungsi identitas nasional. Fungsi identitas nasional antara lain seperti sebagai pemersatu bangsa, sebagai ciri khas dari suatu bangsa, menumbuhkan rasa nasionalisme, serta menjaga keutuhan suatu negara. Yang keenam, karakteristik dari identitas nasional. Antara lain seperti menjunjung tinggi persatuan, memiliki budaya gotong royong, menghargai keberagaman, mengutamakan musyawarah, serta memiliki sikap toleransi dan sopan santun. Ketujuh, unsur-unsur identitas nasional. Unsur identitas nasional terdiri dari bahasa Indonesia, Undang-Undang 1945, Pancasila, bendera merah putih, lagu Indonesia Raya, semboyan Bhinneka Tunggal Ika, dan budaya nasional. Yang kedelapan, contoh penerapan identitas nasional dalam kehidupan sehari-hari, yaitu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, ikut serta dalam upacara bendera, memakai batik dalam upacara tertentu, toleransi antar umat beragama dan gotong royong, serta melestarikan budaya daerah. Dari pembahasan yang sudah kita bahas sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa identitas nasional Indonesia merupakan jati diri bangsa Indonesia yang terbentuk dari sejarah perjuangan, keberagaman budaya, nilai persatuan, dan semangat nasionalisme masyarakat Indonesia. Cukup sekian dari materi yang saya paparkan. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.